Maka hari ini kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu itu kita anggap penting, sangat penting banget dalam hidup kita, maka ada konsekuensinya tentu. Konsekuensinya apa? Kita akan memperlakukan dengan secara baik, dengan terhormat dan menghargainya, bahkan kita rela memperjuangkannya, berkorban. Itu konsekuensi yang pertama. Dan itu kadang-kala muncul begitu saja loh. Kalau levelnya tiba-tiba kita tempatkan paling tinggi 10. Ya contoh gitu, kalau orang lagi pacaran, yang saya bilang tadi, kalau pacar sudah telepon, pacar sudah WA, itu nggak ada lagi hal-hal yang bisa menghalangi untuk dia menjawab. Harus sudah direspon. Maka dia tempatkan tuh pacar terhormat, diperlakukan dengan baik, dan dia siap berkorban. Walaupun hujan, yang jemput aku di mall. Oh nggak ada tawar-tawar, hujan, enggak. Oke siap, luncur dia hujan-hujanan. Kok bisa gitu? Bisa. Masih menempatkan pacarnya di level yang paling tinggi. Konsekuensinya dia siap berjuang, yang terbaik dia lakukan, bahkan berkorban. Nah, yang kedua konsekuensinya apa Bapak Ibu Saudara? Anda harus lelah, harus capek karena Anda memperjuangkan itu, Anda berkorban. Dan sayangnya, seringkali orang menganggap perlu untuk mendapat balasan atas perjuangannya, atas pengorbanannya itu, atas lelahnya dari orang yang dia perjuangkan. Kenyataannya nggak begitu. Anda bisa kecewa, Anda bisa kesal. Kau kulakukan, kusikapi dengan baik, tapi kenapa aku kau cuekin? Aduh, kecewa aku. Ini kenyataan. Yang saya bilang tadi, kita nggak bisa paksa orang mengikuti yang kita mau, tapi kita bisa memilih sikap untuk memperlakukan orang lain secara baik. Maka mari saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya bisa mengerti kalau ada sebuah ilustrasi cerita tentang satu orang ibu bisa merawat 10 anaknya sampai sukses. Ya, single parent. Tetapi apakah 10 anak yang telah dirawatnya itu sukses mampu merawat satu ibu dalam kehidupan mereka? Saya kira kita bisa menduga-duga. Kenapa bisa akan berbeda? Bisa akan berbeda Pak, karena level kepentingannya itu berbeda. Bagi seorang ibu, ini anak yang dia lahirkan, misalkan anak yang dia cintai sekali, dia harus banting tulang buat anaknya sukses, dia harus berkorban buat anaknya sukses, maka level 10 yang paling pantas, dan dia tidak akan pernah lelah ataupun mengeluh sampai anaknya sukses. Tapi sayangnya ada banyak orang tua mendapat perlakuan yang tidak seimbang dari anak-anaknya itu. Cuek, mengabaikan, nggak dianggap penting. Bahkan kalau telepon orang tua, ngapain sih Ma telepon, ganggu atau aku lagi sibuk. Oh ya maaf. Dan kita akan sedih hanya ketika dia sedang sakit dan mungkin kritis. Saya mau bilang, ini emang gak mudah sebagai anak-anak ya. Kita menyikapi orang tua kita dengan level yang tertinggi atas nama kondisi pergumulan kita. Tapi orang tua kita sanggup. Maka Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih, dalam Matius 13 ayat 44 sampai 52 ini justru menegaskan ada 2 poin tentang kerajaan Allah terkait apa yang disampaikan di awal tadi. Yang pertama adalah kalau ilustrasi ada seorang yang menemukan harta di ladang, lalu pedagang menemukan mutiara yang indah dan dia beli itu. Keduanya adalah memperjuangkan mendapatkan itu dengan menjual harta miliknya demi yang dia temukan, yang dia pilih itu, harta dan mutiara yang indah. Gak apa-apa, dia berkorban. Seluruh miliknya dia jual untuk yang dia dapatkan, yang dia pilih itu. Ada pengorbanan, ada semangat untuk mendapatkannya, ada semangat untuk mengusahakannya, memperjuangkannya. Lalu yang kedua adalah poin ketika bicara soal jala yang menangkap banyak ikan, tapi ada ikan yang baik, ada juga ikan yang gak bagus. Itu bicara tentang sebuah kenyataan iman. Kelak Tuhan ingatkan bahwa engkau akan ditentukan Tuhan, mana yang akan kupilih. Engkaukah atau yang lain? Engkaukah atau bukan engkau? Ikan yang baik, ikan yang tidak baik. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul ya? Saya tanya, Bapak Ibu termasuk yang dipanggil aja atau juga dipilih Tuhan? Inilah masih bergumul ya. Tuhan, aku ini sebenarnya dipilih, engkau tidak sih masuk surga lah. Kasarnya gitu ya. Kita semua dipanggil jadi Kristen, ya silakan, banyak latar belakang. Kita dipanggil bergereja, bersekutu, melayani, bersaksi. Kita semua dipanggil. Kita berdoa juga, doa kepada Tuhan. Oh, kita bergumul, kita berserah sama Tuhan. Tapi dalam kenyataannya kelak secara iman Tuhan ingatkan, tidak semua yang dipanggil dipilih Tuhan. Oh, ada penentuan. Oh, ternyata ada seleksi ya. Iya.
Dia katakan bahwa orang yang mau ikut aku, pertama adalah Anda mampu menyangkal diri Anda, menyangkal kedagingan Anda untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua adalah Anda mau memikul salib, menderita karena Tuhan, menderita karena iman, menderita karena Injil, menderita karena kebaikan yang Tuhan minta dan kebenarannya. Yang ketiga adalah Anda mau terus mengikuti aku dengan setia sampai kematianmu. Ada banyak orang ragu untuk menyangkal diri. Sekitarnya meminta dia untuk berbohong, dia akan ikut berbohong. Sekitarnya minta untuk ya sudah kau sajalah yang maju ke depan, menghalalkan segala cara, ya dia ikut, apa boleh buat. Lalu Anda ketika Anda punya masalah, Anda punya persoalan, di gereja dibilang kata pendeta, percaya Tuhan. Saat lagi punya persoalan, Anda katakan Tuhan, susah amat ya doa sama kau, tidak dibalas-balas doaku sudah sepanjang tahun ini. Ragu aku sama kau, jangan-jangan kau tidak punya kuasa. Anda mulai meragukan Tuhan. Betul apa betul? Anda ukur masalah Anda yang gak ringan itu, yang sangat besar itu, saat Anda berdoa dan berdoa, tapi tidak kunjung ada jawaban, Anda mulai meragukan Tuhan, seolah-olah Tuhan gak mampu menyelesaikan masalah Anda cepat. Betul? Anda mengukur kuasa Tuhan dari ketidakmampuan Anda mengatasi masalah Anda. Logika Anda main. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin. Oke, berat. Memang berat. Tuhan, saya ragu, Tuhan tolong saya. Nggak kelihatan, nggak kerasa. Biasa-biasa aja. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini banyak orang yang tidak mampu memikul salibnya. Tetap percaya nak. Nggak dapat logikaku. Aku harus bermain cantik di belakang sajalah supaya gol. Oke, itu sebuah realita kehidupan yang mungkin Anda tidak bisa hindari. Apalagi mengikut Tuhan. Dengan banyak tawaran-tawaran, dengan banyak kondisi yang membuat Anda adalah dijanjikan kemegahan duniawi untuk meninggalkan Yesus, dan Anda akan pilih tidak ikut Yesus lagi. Itu kenyataan. Gitu. Sehingga memang kalau dibilang akan ditentukan mana yang dipilih dan tidak, atau ikannya termasuk Anda kita ikan yang baik atau ikan yang tidak baik, itu bukan Tuhan yang seolah-olah salah, kenapa nggak pilih saya, kenapa nggak tunjuk saya. Tetapi apa? Karena kita tidak ikhlas, kita tidak mau, kita nggak sungguh-sungguh menjadikan Allah itu penting dan sangat-sangat penting dengan level angka 10 dalam kehidupan kita. Ingat nggak Tuhan bilang, kalau kau tidak mengampuni orang lain, sesamamu, apa Tuhan bilang? Aku pun tidak mengampuni engkau. Jadi kalaupun kita, Tuhan ampuni hidupku, dosa-dosaku. Kalau kita dengar suara Tuhan gitu, enggak mau. Tuhan kok gitu? Kau masih menyimpan luka duka yang kau belum selesaikan dengan mengampuni orang itu. Ya tapi kan gimana, kan aku cuma minta kau Tuhan, itu masalah lain. Enggak bisa, itu terkait. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita kan nyontohin Tuhan kan. Kenyataannya kan enggak. Ada banyak orang masih hidup dengan luka-luka di hati, di mentalnya, yang orang gak bisa tahu. Anda merapatkan itu dengan begitu cantik, seolah bahwa Anda orang yang oke, gak punya masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda gelisah karena itu. Anda bergereja, sok boleh bergereja, tapi Anda tidak bisa bohongi kalau Anda sedang gelisah, dan penyebabnya adalah Anda gak berani katakan, Tuhan, dalam hal mengampuni, aku mau mengampuni peristiwa burukku yang lalu, masa laluku, mengampuni orang-orang itu. Dan kini ampunilah aku Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku ampuni engkau nak. Kenapa Tuhan seolah meminta kita ampuni dulu? Agar apa? Kita menjadi berkat. Kita nggak hanya mendapat berkat sebegitu rupa pengampunan Tuhan, tapi kita nggak jadikan hidup orang yang melukai kita juga menerima berkat pengampunan yang kita berikan Bapak Ibu Saudara. Mau mengampuni Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya mungkin Pak Pendeta jangan paksa, ini masih berat. Oke nggak apa-apa. Tapi satu hal yang terpenting, bahwa memang pada kenyataannya jangan salahkan Tuhan kalau dia nggak pilih Anda dan saya satu kesempatan. Karena kita yang mengeraskan hati Bapak Ibu Saudara. Maka firman Tuhan pada pagi ini justru mengingatkan kita, luruskanlah jalan kita. Tetaplah ikut dia, tetaplah pikul salib, tetaplah menyangkal diri. Kenapa? Karena ada ikan-ikan yang akan ditampung di jalan, akan dipilih. Ikan yang mana yang tepat? Tentu yang baik. Dan yang tidak baik akan dibuang. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi, kata kitab suci, dia yang melakukan kehendak Bapakku. Clear. Tidak
Nggak ada kompromi Bapak Ibu Saudara. Keras, tegas. Maka sampai Tuhan katakan dalam sebuah ilustrasi. Perempuan yang bijak dan yang bodoh. Yang bodoh datang, ketok-ketok. Tuhan, bukakan pintu. Aku tidak kenal kau. Tuhan harus katakan itu. Mudah-mudahan jangan kita alami seperti itu. Di sini kita sadar Bapak, Ibu, Saudara, kalau bicara kerajaan Allah itu sesuatu yang memang sebenarnya menuntut keikhlasan kita memperjuangkannya. Bukan hanya dikasih. Itu sama dengan kalau Anda lapar. Lalu seorang bilang, "Nak, nih, ku kasih kau makanan di sini, ambillah." Tapi sepanjang Anda nggak ngambil tuh makanan maju ke depan, Anda nggak akan pernah merasakan nikmatnya makanan itu, kenyangnya Anda. Seperti itu. Kita harus yang memperjuangkan. Kita harus mengusahakan. Itu standar dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau melihat Matius 13, maka ada dua hal yang memang penting kita bisa temukan. Pertama tentang pengorbanan. Yang kedua tentang komitmen menjaga dan memperjuangkan itu sampai langkah hidup kita berhenti. Jujur Bapak Ibu Saudara, Yesus itu memang sih dia Tuhan kita. Di kitab suci kita bisa baca, kita bilang itu kan Tuhan ya, wajar ya. Oh sebentar, kalau kita menempatkan kisah Yesus sebagai yang berbeda, yang tidak bisa kita masuki kehidupannya, itu salah. Justru kalau kita tahu siapa Yesus dan seperti apa dia hidup, Yesus katakan engkau harus sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tidak hanya itu kan Tuhan, aku gak bisa. Bisa. Dia mengasihi orang-orang yang justru membencinya. Dia menolong orang-orang yang justru berteriak salibkan dia. Dia meneriak orang, dia mendapat teriakan dari orang-orang yang justru menganggap ini nabi palsu dan penjahat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, betapa Tuhan mendapat perlakuan yang sangat-sangat tidak disukai oleh siapapun. Bahkan mamanya Maria melihat langsung di depan matanya anaknya dibegitukan, hancur hatinya, menangis. Jahat sekali manusia pada zaman Yesus. Tapi apakah yang dilakukan banyak orang kepada Yesus, hal-hal yang buruk itu mematikan, menghentikan langkah Yesus untuk selalu mau mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Berbahagialah, mari datang kepadaku, ku sembuhkan engkau. Berbahagialah, engkau akan terhibur. Sembuhlah engkau. Hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ada pengampunan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada kesembuhan yang Tuhan masih berikan sampai detik-detik terakhir hidupnya dan dia meninggal. Dia sangat rapih membungkus hidupnya untuk memperlihatkan ada cintaku untuk kalian yang ternyata kalian belum mencintai aku sungguh-sungguh. Mungkin kita pun sama sekarang kalau ditanya level berapa kita kalau dibilang pentingkah Tuhan buat hidup kita? Penting. Berapa levelnya Bapak Ibu Saudara? Berapa? 1 sampai 10 berapa? Berani kita bilang, Tuhan engkau sangat penting dalam hidupku. Levelnya 10, itu teori. Kalau Anda sudah sampai angka 10, maka Anda berhasil menyangkal diri, memikul salib. Bukan berarti nggak bisa. Artinya perjuangkan hidup sebelum kematian kita untuk mengatakan Tuhan engkau sangat penting dalam hidupku ini. Di masa mudaku engkau sangat penting. Walaupun ya saya mungkin bisa akui bahwa dalam satu kategori masa manusia itu ada banyak masa-masa yang belum tentu menganggap penting Tuhan. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan mendapat perlakuan dari kita yang kurang baik. Tapi kita is okay. Kita baik-baik saja, biasa-biasa aja, merendahkan Tuhan, meledek Tuhan, gak menghormati Tuhan. Oh Pak Pendeta bisa ngomong gitu sih? Ya, mari kita contohkan. Bapak Ibu, boleh datang sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah, tolong aku Tuhan, boleh. Tapi jangan pernah ragukan Tuhan ya. Dengan meragukan Tuhan kita gak menghormati kuasanya. Tuhan, kenapa aku hidupku seperti ini gak berubah-berubah? Dengan menuntut Tuhan seolah gak benar merawat hidup kita, itu sudah meragukan pemeliharaan Tuhan. Buktinya apa? Sampai dia bilang, nah jangan khawatir. Kenapa? Karena kita mudah untuk khawatir. Dan saya pun rasakan memang itu sangat mudah khawatir, takut, cemas, gelisah, sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan katakan, jangan nak. Apakah dia asal bicara? Soal pekerjaan kita, pendidikan kita, keluarga kita, usaha kita, pergaulan kita, ekonomi kita. Tuhan, aku tuh gak bisa Tuhan, aku takut dan khawatir. Hari esok Tuhan bilang jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, kita mau bilang apa?
Ya enggak juga Tuhan, kan aku yang ngalamin Tuhan, aku yang punya hutang, aku yang punya usaha, aku yang punya masalah, engkau kan di sorga. Kan gitu kita ribut sama Tuhan sendiri kan. Logika kita selalu dimainkan bahwa Tuhan seperti manusia yang punya batas kemampuan yang kita lihat belum secepat yang kita duga. Kalau kita punya masalah dan kita doa sama Tuhan, yang terkadang yang kita lihat bukan Tuhannya, yang kita lihat adalah percepatan jawaban Tuhan. Betul apa betul? Itu mengganggu kita, mendistract kita. Sudah 3 kali Natal Tuhan, belum kulihat jawabanmu. Oh ngitungin dia, 3 kali Natal. Kalau Tuhan bisa jawab bilang apa? Ntar 3 kali Natal lagi ya, tunggu aja. Kan tambah sebel kita kan. Di sini apa yang mau dikatakan? Bahwa menempatkan Tuhan yang sangat penting memang butuh perjuangan. Sehingga kita berani mengatakan pada akhirnya dengan iman. Bukan hanya logika. Aku percaya samamu Tuhan, aku berserah kepadamu dalam nama Yesus, kehendakmu yang terjadi. Itulah doa Yesus di Getsemani. Dia akui sebagai manusia dalam kedagingannya, dia merasakan tidak mudah memasuki pelayanan penyelamatan dengan kematian di salib. Kalau boleh, cawan ini berlalu. Itu kan teriakan kita. Kalau boleh gak ada lagi masalah-masalah yang mengganggu tidurku, mengganggu hari-hariku. Aku tidak mau gelisah Tuhan, aku capek, khawatir, aku capek Tuhan, mental aku down Tuhan, please. Itu yang lalu kita menjadi sorotan hidup kita, terpuruk di situ, di titik itu. Teman datang ngomong sensitif kita, apa kau? Bukan kau yang ngalamin, kita emosi, kita ribut dengan orang lain. Di titik itu Tuhan akui memang akan membuat orang berteriak, kalau boleh berlalu. Jangan aku yang mengalami. Saya rasakan di rumah sakit Immanuel ada banyak pasien yang terkena kanker dan berobat. Yang mungkin dia akan bilang, apa sih artinya aku datang berobat tiap minggu sekali? Buat apa atau aku gak ada harapan? Dia akan lemah. Saya tidak bisa banyak bicara buat mereka. Itu pergumulan sangat tidak bisa diselami oleh kita mungkin. Tapi saya hormati mereka yang mau mengatakan, Pak Pendeta, saya datang bukan karena hanya kesembuhan yang saya harapkan, tapi saya masih percaya hari ini saya mau melangkah bersama Tuhan. Amin. Hari ini saya mau melangkah bersama dengan Tuhan. Walaupun dengan sakit yang masih ada dalam tubuh saya. Lanjut kepada kehendakmu yang jadi. Jangan kehendakku. Itu nyangkali diri banget. Aduh Tuhan, gak bisa ngomong ini aku Tuhan. Tapi kalau bilang begitu, apakah salah? Tidak, karena Tuhan pun berkata, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Apakah Tuhan gak punya kuasa? Dia punya, tapi dia sadar bahwa dalam dirinya sebagai anak untuk menyelamatkan umat yang berdosa, dia percaya kehendak Bapa di sorga yang terbaik sekalipun salib pilihannya, Via Dolorosa. Itulah iman. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau Anda sambil nangis-nangis aja, nangis itu gak apa-apa, itu sehat juga. Kalau Anda histeris aja. Kalau aku harus menjalankan hari ini Tuhan dengan segala bebanku, ya sudahlah, aku jalankan dalam nama Yesus. Kehendakmu yang jadi. Kalau kita menempatkan Tuhan yang sangat penting level 10, maka iman kita hadirkan. Karena gak ada orang yang merasakan sukacita sehat tanpa lewat sakit, betul? Tidak ada. Dia harus sakit dulu baru tahu artinya sembuh. Maka Bapak Ibu yang Tuhan sayangi, hari ini adalah hari terindah, hari yang terbaik, hari yang sangat tepat. Kita katakan inilah kehidupan. Maka kalau tema kita harta yang sangat berharga itu ada 2. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah hidupmu. Kenapa hidupmu? Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan, kalau kau dapat dunia ini dengan segala kemegahannya, tapi kehilangan nyawamu, apa artinya? Kau dapat semua harta yang kau kejar, kau capai dengan segala cara, tapi saat kau pegang harta itu kau mati. Bisa menikmati tidak? Nyanda toh. Hidup ini penting, kenapa? Hidup ini pemberian. Maka Tuhan katakan, kalau engkau berdoa untuk hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan ganti itu doa. Berikanlah kami setahun makanan kami yang secukupnya. Oh nyanda, 10 tahun. Oh nyanda, coret. Selama hidupku makanan yang secukupnya. Kalau orang sudah melihat jaminan hidupnya hari ini buat besok, dia gak akan butuh Tuhan lagi. Coba aja. Tuhan Anda kesampingkan.
Justru kalau Tuhan bilang, doalah hari ini untuk hari ini dan jangan khawatir hari esok. Untuk apa? Karena Tuhan ingin Anda dan saya membutuhkan Dia. Dia mau dibutuhkan kita. Dia mau kita datang. Dia senang kita memuji Dia. Dia senang kita menyembah Dia. Dia senang kita menghormati Dia. Hari ini Dia mau kita mengalami kasih dan sukacita kebersamaan. Loh kenapa? Karena hari esok bukan milik Anda. Milik Tuhan yang mungkin tidak diberikan buat Anda. Nikmati hari ini. Hiduplah untuk hari ini. Dan perlakukanlah hidup Anda hari ini secara terhormat. Hargailah terbaik apapun di setiap bagian tugas tanggung jawab Anda. Di keluarga, di pertemanan, di pekerjaan, di usaha, di perkuliahan dan lain sebagainya. Dan di gereja. Jangan mengeluh. Tapi boleh gak mengeluh? Ya sok aja. Karena gak bisa dilarang kan. Tapi kalau Tuhan bilang jangan mengeluh, jangan khawatir, jangan takut. Mau bilang apa? Energimu akan habis kalau engkau mengeluh dan takut dan khawatir. Energimu adalah untuk kekuatan yang memberi, memberkati untuk hari ini bersamaku. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sayangi, pertahankan level betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita dan betapa pentingnya hidup kita. Dan hadirkan sesuai dengan level itu, perjuangkan pengorbanan Anda dan Anda jangan katakan, apakah akan berhasil? Katakan Tuhan, berhasil atau tidak yang kuperjuangkan. Sampai tidak di hari esok. Hari ini aku mau engkau bersamaku. Menikmati berkat-berkatmu. Nikmati kebersamaan dengan orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, pasanganmu, temanmu, pekerjaanmu, apapun yang hadir. Pelayananmu. Karena mungkin Tuhan katakan, sudah selesai nak. Ada masanya engkau sudah harus berhenti. Biar yang lain akan berganti. Tapi ini masih masa kita, nikmati sebab ada kebahagiaan Tuhan berikan dan itulah kekuatan, sukacita iman kita untuk mengatakan aku boleh menjadi berkat sampai langkahku terhenti. Terima kasih Tuhan, kau begitu baik. Lanjutkan hidup kita, tetap semangat, tetap optimis dan Tuhan akan memampukan Anda. Amin.